Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Al-Fariza Islam dari kelas 9 BL3 MSN 1 Kota Bima. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang biografi singkat Umar bin Khattab. Bagaimana lanjutannya? Stay tune. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lahir pada tahun 581 Masehi. Ia adalah salah satu seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga. Ia adalah khalifah kedua yang menggantikan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar memerintah pada tahun 634 Masehi sampai dengan 644 Masehi. Ibunya bernama Hantama binti Hisham dan ayahnya bernama Khattab bin Nufail. Dikutip dari Wikipedia, pada masa kepemimpinannya, kekhalifahan menjadi salah satu kekuatan besar baru di wilayah Timur Tengah. Selain menaklukkan Kekaisaran Sasania yang melemah dalam kurun 2 tahun terakhir pada tahun 642 Masehi sampai 644 Masehi. Umar juga berhasil mengambil alih kepemimpinan 2/3 dari wilayah Kekaisaran Romawi Timur. Perluasan wilayah ini juga diikuti berbagai pembaharuan dalam bidang pemerintahan dan juga politik. Departemen khusus juga dibentuk sebagai tempat masyarakat melakukan pengaduan mengenai para pejabat negaranya. Nah, setelah kita mendengar biografi singkat Umar bin Khattab, ayo kita mengetahui lagi kisah-kisah keteladanan Umar bin Khattab. Yang pertama, kisah ketegasan dan keberanian Umar bin Khattab. Sebelum masuk Islam, Umar memang sudah disegani oleh para kaum kafir Quraisy. Pada saat kaum muhajirin ingin hijrah ke Madinah, mereka melakukannya dengan sembunyi-sembunyi. Tetapi berbeda dengan Umar, dia melakukannya dengan tanpa bersembunyi. Saat itu beliau menemui para pemuka Quraisy seraya berkata, "Siapa yang ingin ibunya mati sengsara, anaknya menjadi yatim, dan istrinya menjadi janda, maka temuilah aku di balik lembah ini, tetapi dengan syarat harus melakukannya dengan sendirian." Wah, saya yang bacanya saja udah ngeri, apalagi ngedengerinnya ya. Dari kata-katanya itu saja, kaum Quraisy pun tidak berani untuk menghalangi para kaum muhajirin untuk hijrah ke Madinah. Yang kedua, kisah Umar bin Khattab, sesosok pemimpin yang dekat dengan rakyatnya. Kisah ini dimulai dari Umar bin Khattab yang sedang berjalan-jalan di malam hari. Pada saat ia sedang berjalan-jalan di malam hari tersebut, ia mendengar suara tangisan dari seorang anak kecil. Nah, jadi setelah ditelusuri lebih lanjut, Umar pun menemukan sebuah rumah yang terdapat seorang anak kecil yang sedang menangis dan ibunya yang sedang memasak makanan. Tanpa pikir panjang, Umar pun masuk ke dalam rumah tersebut dan bertanya kepada ibunya, "Kenapa anak ini sedang menangis?" Lalu ibu itu pun menjawab, "Dia sedang kelaparan." Lalu saat Umar melihat ada yang dimasak oleh ibunya tersebut, dia pun menunggu dengan tenang. Setelah beberapa lama kemudian, anak itu pun berhenti menangis dan mulai tertidur. Umar yang sudah curiga dari awal karena kenapa masakan itu belum juga matang-matang. Lalu Umar pun mengecek apa yang sedang dimasak oleh ibu tersebut. Lalu dia pun kaget dan segera lari ke Baitul Mal. Lalu setelah sampai di Baitul Mal, ia pun membawa satu karung gandum dan membawanya ke rumah ibu tersebut. Jadi yang dimasak itu apa, Bang? Yang dimasak oleh ibu tersebut adalah batu. Yang ketiga, kisah Umar bin Khattab, sosok pemimpin yang bijaksana. Cerita ini dimulai pada saat sahabat Umar bin Khattab sedang bertengkar dengan istrinya. Saat dia bertengkar dengan istrinya tersebut, dia pun ingin mengadukan perihal istrinya tersebut yang sering memarahinya kepada Umar bin Khattab. Pada saat dia sampai di rumah Umar bin Khattab, ia pun melihat Umar bin Khattab sedang dimarahi oleh istrinya. Lalu ia pun
ingin pergi dari situ dan bergumam, "Cih, Aminul Mukmininku saja seperti itu, apalagi aku ya." Ternyata Umar yang melihat kejadian itu pun memanggil sahabatnya tersebut. "Hei, ada apa kau? Mengapa kau kemari?" tanya Umar. Lalu sahabat itu pun kembali dan menjawab, "Aku sedang dimarahi oleh istriku, tapi pada saat aku ingin melaporkannya kepadamu, aku pun melihat hal yang sama kepada diri kau sendiri. Wahai saudaraku, aku rela menerima perlakuan seperti itu dari istriku karena adanya beberapa hak yang ada pada dirinya." Yang keempat, kisah Umar bin Khattab sebagai sosok pemimpin yang bijaksana. Jadi cerita ini dimulai pada saat Umar bin Khattab sedang ingin menerima gajinya. Tetapi ada seseorang yang mengatakan, "Wahai Umar, apakah kau ingin mendapatkan tambahan gaji seperti seorang khalifah?" Lalu Umar pun menjawab, "Tidak saudaraku, aku tidak ingin mengambilnya. Lebih baik uang yang ada tambahannya itu disedekahkan saja kepada orang-orang yang lebih membutuhkan dariku." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadlur Rahman dari kelas 9 B3, dan saya sekarang akan menceritakan sedikit kisah dari Aisyah radhiyallahu anha yang merupakan istri dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha dilahirkan dari keluarga bangsawan terhormat. Aisyah radhiyallahu anha tumbuh menjadi perempuan yang solihah dan cerdas. Ibunya bernama Ummu Ruman binti Amir bin Uwaimir. Beliau lahir di Mekah pada tahun 9 sebelum Hijriah dan wafat pada usia 85 tahun. Tepat pada hari Senin tanggal 27 Ramadan, dan saat itu tepat pada malam Selasa. Beliau dimakamkan di Baqi yang merupakan makam dari para sahabat Nabi dan juga makam dari orang-orang saleh. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kecerdasan kepada Aisyah radhiyallahu anhu, terutama pada hafalan-hafalannya mengenai hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sejarah mencatat bahwa Aisyah radhiyallahu anhu merupakan periwayat hadis terbanyak. Salah satu hadisnya yaitu dikatakan bahwa salah satu sahabat Nabi berkata, tidaklah kami bingung pada suatu hadis. Niscaya kami bertanya kepada Aisyah dan kami pasti mendapatkan ilmu tentang itu darinya. Dan hadis yang lainnya berkata, suatu ketika Amr bin Al-As bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling engkau cintai?" "Aisyah," jawab Rasulullah. "Dari kalangan laki-laki?" tanya Amr. "Bapaknya," jawab Rasulullah lagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.